Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani. Saya dari kelas APGSI 2022 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membuat seminar online dengan materi metode kerja kelompok. Adapun yang pertama, pengertian metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah cara pembelajaran di mana siswa dalam kelas dibagi dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok dipandang sebagai satu kesatuan tersendiri untuk mempelajari materi pelajaran yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Adapun kedua, metode kelompok yang digunakan dalam suatu strategi pembelajaran bertujuan untuk satu memecahkan masalah pembelajaran melalui proses kelompok. Nah, siswa kan ada tuh beberapa siswa yang kayak malu bertanya kepada gurunya, terus cenderung pendiam. Nah, dari metode kerja kelompok ini dapat dipecahkan masalah-masalah siswa ya, masalah-masalah siswa tersebut. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan bekerja sama di dalam kelompok. Nah, siswa-siswa itu kan terkadang kayak ada yang nggak mau bergaul, ada yang senang bergaul. Nah, dari sinilah yang senang bergaul dan tidak mau bergaul ini akan disatukan untuk membentuk dirinya menjadi sosialisasi dan senang untuk bergaul. Adapun poin-poin dari metode kerja kelompok. Yang pertama, kerja kelompok dapat mengembangkan perilaku gotong royong. Kedua, kerja kelompok dapat memacu siswa aktif belajar. Ketiga, kerja kelompok tidak membosankan siswa melakukan kegiatan belajar di luar kelas, bahkan di luar sekolah yang bervariasi. Maksud dari poin ketiga ini, kerja kelompok tidak hanya dilakukan dalam kelas, tetapi bisa di luar kelas seperti di lapangan sekolah, di perpustakaan, atau di luar sekolah dengan tujuan untuk mencapai metode kelompok yang baik. Ketiga, kekuatan metode kerja kelompok. 1. Membantu siswa bekerja sama, musyawarah, dan bertanggung jawab. Kedua, menimbulkan kompetisi yang sehat antar kelompok sehingga membangkitkan kemauan belajar yang sungguh-sungguh. Adapun poin keempat, kelemahan metode kerja kelompok. 1. Pemimpin kelompok sering sukar untuk memberikan pengertian kepada anggota, menjelaskan dan pembagian kerja kelompok. Di sini tidak boleh seperti ini karena sebagai pemimpin harus tegas dalam memberikan pengertian kepada anggota-anggota kelompoknya agar kerja kelompok ini dapat berjalan dengan baik. Kedua, anggota kadang-kadang tidak mematuhi tugas-tugas yang diberikan pemimpin kelompok. Tuh banyak dari kerja kelompok, banyak anggota yang malas untuk bekerja, maka dari itu harus diperhatikan dengan baik bagaimana metode kerja kelompok tersebut. Yang ketiga, dalam menyelesaikan tugas sering menyimpang dari rencana karena kurang kontrol dari pemimpin kelompok atau guru. Nah, dari poin yang kedua, dapat dijelaskan di poin ketiga karena mengontrol anggota itu adalah peran penting, apalagi peran penting guru. Nah, guru dan pemimpin kelompok itu harus lebih cermat dalam mengasih pengertian kepada teman-temannya dan kepada anak murid. Kelima, cara mengatasi kelemahan metode kerja kelompok. Yang pertama, mengkaji lebih dahulu materi pelajaran dengan cermat, lalu buat garis besar rincian tugasnya untuk setiap kelompok agar bobot tugasnya tersebut sama beratnya. Kedua, bimbingan dan pengawasan kepada setiap kelompok harus dilakukan terus-menerus. 3. Jumlah anggota dalam satu kelompok jangan terlalu banyak. Biasanya dalam satu kelompok itu maksimal harus 5 agar metode kelompok ini dapat berjalan dengan yang diinginkan. Yang keempat, motivasi yang diberikan jangan sampai menimbulkan persaingan antar kelompok yang kurang sehat.
Nah, peran penting guru dalam metode kerja kelompok melaksanakan tindak lanjut baik berupa mengajari ulang materi yang belum dikuasai siswa maupun memberi tugas-tugas pengayaan bagi siswa yang telah menguasai materi tersebut. Peran penting guru ini dalam metode kerja kelompok sangat-sangat penting. Karena guru ini adalah peran utama agar kerja kelompok ini dapat berjalan. Nah, makanya guru harus lebih paham bagaimana metode kerja kelompok ini. Terus sampai di situ. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.